Langsung nih. Halo anak-anak Indonesia, nama kakak Kak Teguh Triguna. Ya, sekarang kakak mau ngasih dongeng yang spesial buat anak-anak Indonesia. Mau denger? Mau denger? Mana suaranya? Mau denger? Ya, nah dongeng kakak judulnya Kancil dan Siput. Ya, dongeng kakak judulnya Kancil dan Siput. Adik-adik mau ya denger dongeng kakak? Nah, suatu kali di hutan itu ada kakek siput. Kakek siput ini sedang bercerita kepada cucu-cucunya bahwa ada satu binatang yang paling pintar di hutan. Binatang itu namanya kancil. Suatu kali, kancil bisa loh menjebak gajah yang besar sekali untuk masuk dalam lubang. Wah, kancil hebat sekali ya. Nah, lalu siput, siput ini namanya siapa? Namanya Puput Siput. Ya, Puput Siput ini tahu bahwa kancil ini hebat sekali. Dan semua binatang-binatang itu bertanya, Siput, kenapa kamu melamun? Siput berkata, aku ingin cerdas seperti kancil. Hah? Bagaimana mungkin kamu siput yang kecil dan geraknya lambat, tapi ingin cerdas seperti kancil yang jalannya cepat? Sampai seekor kodok pun menertawakan siput. Wah siput, kamu kan jalannya lambat. Mana mungkin bisa mengalahkan kecerdasan kancil? Ya, semua binatang-binatang di hutan, ada monyet, ada kodok, ada capung, semua menertawakan cita-cita siput. Lalu satu kali ketika siput sedang berjalan di sungai, siput bertemu kancil. Wah, siput senang sekali ketemu kancil. Dia lalu bertanya, halo kakak kancil. Iya, kata kancil, ada apa hai siput? Siput memperkenalkan diri. Namaku Puput Siput, kata siput. Dan siput berkata bahwa dia ingin menjadi pintar seperti kancil. Bagaimana caranya ya? Lalu setelah siput bertanya begitu, kancil berkata, aku pintar karena pakai ini. Lihat, aku pintar karena pakai ini, kata si kancil. Apa? Pakai kepala. Bagaimana mungkin? Bukan kepala, kata kancil. Tapi aku pintar karena aku pakai akal. Nah, siput senang sekali belajar. Siput bertanya, ajari aku kak kancil bagaimana supaya aku menjadi pintar. Lalu si kancil berkata, kalau kamu sungguh-sungguh, pasti kamu bisa. Lalu si siput, oke kalau begitu mari kita bertanding. Hah? Kancil bertanya, kita bertanding apa? Ternyata si siput mengajak kancil untuk bertanding lari. Apa? Lari? Siput kan jalannya pelan ya adik-adik. Masa kancil lari diajak lomba lari sama siput? Tapi kancil menerima tawaran siput. Oke, kita ketemu 3 hari lagi, kata kancil. Nanti kita akan bertanding lari untuk menentukan siapa yang paling pintar. Setelah pertandingan 3 hari itu, semua binatang menertawakan siput. Bagaimana mungkin mengalahkan kancil? Karena kamu jalannya lambat, kata binatang-binatang yang lain. Pasti aku bisa, pasti aku bisa. Ya, lalu lihat, banyak binatang-binatang menertawakan. Bagaimana mungkin? Si siput kan jalannya lambat sekali. Nah, lalu monyet, semua binatang-binatang menertawakan kancil. Sampai akhirnya lihat tuh, ada monyet yang tertawa. Dia menertawakan bahwa siput nggak mungkin mengalahkan kancil. Nah, lalu setelah itu si siput dan kancil berlari. Dia memulai lomba lari itu. Nah, lalu lihat si kancil setelah berlari, si kancil malah duduk
di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang, dan siput dia semangat sekali untuk mengejar dan mencapai garis akhir. Ya, tapi si kancil berkata, "Ayo siput, semangat." Wah, lihat, siput sudah mulai kelelahan ya. Lihat tuh, siput mulai kelelahan. Gambarnya dia terengah-engah, udah keringetan ya. Nah, lalu ternyata setelah itu, tapi di tengah perjalanan si kancil beristirahat dan akhirnya dia tertidur pulas karena suasana di hutan sangat sejuk pada saat itu. Tapi kancil dia nggak patah semangat untuk mencapai garis akhir. Dan lihat, akhirnya siput yang menang sampai ke garis akhir. Wah, semua binatang itu bersorak-sorai karena siput yang sampai duluan ke garis akhir dibanding kancil yang tertinggal di belakang. Karena kancil terlihat bermalas-malasan dan tertidur di bawah pohon. Wah, hebat ya siput. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa sekalipun kita kecil seperti siput, tapi kita nggak boleh pantang menyerah. Harus rajin dan semangat. Kancil yang pintar bisa dikalahkan oleh siput yang rajin. Adik-adik rajin belajar ya, rajin semangat. Dan jangan patah semangat untuk belajar. Karena pasti adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik kalau misalnya adik-adik rajin dan patah semangat. Jangan lupa berdoa juga. Dadah adik-adik, sampai ketemu.